Welcome to our channel. Raja Charles III yang baru saja menduduki tahta kerajaan Inggris tidak bisa bersantai saja karena tugas berat telah menanti. Selain tingkat kepercayaan publik yang rendah, persoalan lain yang muncul yaitu mencuatnya isu terkait beberapa negara persemakmuran yang ingin lepas dari Inggris. Ya, sebanyak 56 negara hingga saat ini diketahui masih menjadi anggota persemakmuran Inggris yang merupakan negara-negara bekas jajahannya di masa lampau. Namun, Raja Charles III tentu akan dibuat pusing dengan beberapa negara yang menuntut untuk merdeka. Negara apa sajakah itu? Dan sejauh mana langkah negara-negara tersebut? Berikut ini ulasannya. Antigua dan Barbuda. Negara kepulauan yang terletak di Laut Karibia bagian timur ini menyebut punya keinginan untuk berdiri tanpa di bawah pengaruh kekuasaan Inggris. Perdana Menteri Antigua dan Barbuda, Gaston Brownie, mengungkapkan bahwa negaranya ingin mengadakan referendum. Ya, hal tersebut dilakukan untuk mengganti status negaranya dari persemakmuran Inggris menjadi negara republik seperti dilansir laman cnnindonesia.com. Gaston Brownie mengatakan bahwa hal ini bakal digelar sekitar 3 tahun ke depan demi upaya untuk meraih kedaulatan nasional yang utuh. Sedangkan mengutip laporan IDNtimes.com, upaya ini dilakukan menyusul Barbados yang lebih dahulu melepaskan diri dari persemakmuran Inggris pada Oktober 2021. Negara Karibia ini juga ingin lepas dari Inggris untuk melupakan masa-masa penjajahan dan dapat berdiri dengan kakinya sendiri. Bahkan, rencana negara ini diberitahu ke publik pada saat Raja Charles III resmi menyandang gelar Raja Inggris. Jamaika. Serupa dengan Antigua dan Barbuda, alasan utama Jamaika ingin keluar dari anggota persemakmuran jelas ialah untuk meraih status negara yang merdeka. Media Associated Press mempublikasikan bahwa Perdana Menteri Andrew Holness menyebutkan niatnya ini pada saat bertemu dengan Pangeran William dan Kate Middleton di paruh pertama tahun 2022. Seperti diketahui, dahulu Inggris menguasai wilayah negara penghasil bauksit terbesar dunia ini selama lebih dari 300 tahun. Bahkan di awal-awal penjajahannya, Inggris memaksa ratusan ribu budak Afrika di wilayah ini bekerja dengan kondisi yang brutal. Walaupun Jamaika dapat meraih kemerdekaannya, tetapi hal tersebut seolah hanya sebuah ilusi karena negara yang juga berada di Kepulauan Karibia ini masih di bawah kekuasaan Inggris. Namun demikian, Pangeran William mengatakan bahwa ia akan menghargai kebijakan rakyat negara persemakmuran yang menginginkan negaranya berstatus republik. Belize. Proses dekolonisasi sepertinya sedang berkembang di kawasan Karibia. Dan salah satu negara yang terlibat ialah Belize. Negara ini merupakan kawasan kecil di pesisir timur di Amerika Tengah yang berbatasan dengan Meksiko di sebelah barat laut dan Guatemala di barat serta bagian selatan. Pemerintah negara Belize mengungkapkan sendiri secara transparan pada publik tentang niatan untuk melepaskan diri dari persemakmuran Inggris. Mungkin ini waktu bagi Belize untuk mengambil langkah selanjutnya dalam benar-benar memiliki kemerdekaan kami. Namun isu ini merupakan keputusan masyarakat Belize, katanya. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Konstitusi dan Reformasi Politik Belize, yakni Henry Charles. Ia juga mengatakan inilah fase yang tepat bagi Belize untuk mempunyai kemerdekaan dan isu ini merupakan permintaan masyarakat Belize. Bahama. Persemakmuran Bahama atau dikenal dengan Bahama ini merupakan sebuah negara yang terdiri atas sekitar 700 pulau dan juga berada di kawasan Karibia. Negara ini juga menyuruhkan untuk pencopotan penguasa monarki dari jabatan kepala negara. Tidak hanya itu, melansir laman kumparan.com, Bahama menuntut reparasi atau ganti rugi atas perbudakan yang dilakukan Inggris di masa lalu. Kedua negara mengharapkan adanya kemajuan dari proses reparasi pada saat penguasa monarki berada di tangan Raja Charles III. Ya, hal tersebut juga diamini akademisi dari Bahamas National Reparations Committee, Nyambi Hal Campbell. Ia berharap ketika peran monarki berubah, hal tersebut bisa menjadi kesempatan untuk memajukan diskusi tentang reparasi untuk Bahama.
Sedangkan Perdana Menteri Bahama Philip Davis menyebut bahwa peringatan 50 tahun kemerdekaan Bahama dapat bisa digunakan untuk mempertimbangkan hubungan dengan Kerajaan Inggris. Grenada, sebuah negara kepulauan yang berada di bagian selatan Kepulauan Windward, Karibia ini juga dikenal sebagai negara persemakmuran Inggris. Namun Grenada juga termasuk sebagai negara yang ingin lepas dari cengkraman kekuasaan monarki Britania Raya. Eric Gill, Kepala Komite Reparasi Nasional Grenada, mengatakan bahwa keluarga kerajaan telah kehilangan relevansi dan kepentingan mereka terhadap warga Grenada. Lebih lanjut, menurut dia, saat ini masyarakat Grenada tidak lagi keberatan jika seseorang membahas penghapusan ratu atau raja sebagai kepala negara. Meski demikian, jika memang ingin terbebas dari monarki Inggris, Grenada masih membutuhkan 2/3 suara untuk dapat melakukan hal tersebut. Saint Kitts dan Nevis, yang juga ingin terlepas dari lingkaran persemakmuran Inggris, yakni Saint Kitts dan Nevis. Saint Kitts dan Nevis juga menganggap hal yang pantas dilakukan adalah meninjau ulang sistem monarki Inggris. Bahkan negara ini juga ingin memulai dialog untuk mendapatkan status baru seperti yang dilakukan oleh Trinidad, Guyana, Dominika, dan Barbados. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Perdana Menteri Saint Kitts dan Nevis, Sean Richard. Saint Kitts dan Nevis sendiri adalah sebuah negara federasi 2 pulau yang terletak di Kepulauan Leeward, Karibia. Ibu kota dan kursi pemerintahan federal bertempat di Pulau Saint Kitts. Pulau Nevis yang lebih kecil wilayahnya berjarak sekitar 3 km sebelah tenggara Saint Kitts. Selain itu, pulau-pulau ini juga dikenal sebagai pulau-pulau pertama di Karibia yang disinggahi bangsa Eropa dan menjadi rumah bagi persemakmuran Inggris. Skotlandia. Khusus untuk negara satu ini, nampaknya akan menjadi kerugian paling serius bagi monarki Inggris bila harus lepas. Bagaimana tidak? Negara yang terdiri atas sekitar 790 pulau ini merupakan bagian dari daratan utama Britania Raya yang terdiri atas Inggris, Wales, dan Irlandia Utara. Selain itu, ibu kota Skotlandia juga merupakan salah satu kota pusat keuangan yang kuat di Eropa. Namun selama negara ini berdiri, warganya tidak menunjukkan dukungan lebih pada monarki Inggris. Pemerintah semi-otonom Skotlandia dikendalikan oleh Partai Nasional Skotlandia atau SNP. Pihak inilah yang konsisten mengadvokasi Skotlandia untuk merdeka dari Inggris. Pemimpin SNP Nicola Sturgeon menyinggung keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Para pemilik suara di negara itu dengan keras menentang Brexit. Artinya, menurut Sturgeon, referendum harus kembali digelar di Skotlandia setelah sempat kalah pada tahun 2014. Sturgeon mendesak agar pemungutan suara diadakan pada tahun 2024. Dia bahkan menerbitkan rancangan undang-undang yang menguraikan rencana referendum. Tetapi dia menghadapi penolakan dari Perdana Menteri Inggris Liz Truss. Namun pihaknya sendiri akan menentukan apabila Skotlandia bisa melakukan referendum tanpa persetujuan pemerintah Inggris. Itulah tadi sejumlah fakta tentang berbagai negara yang ingin terlepas dari persemakmuran Inggris. Tentunya hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Raja Charles III. Nah, mampukah sang penguasa baru mempertahankan hegemoni monarki Inggris atau justru sebaliknya?